Terima kasih Bapak Ketua, Wakil Ketua, Ibu Bapak anggota DPR Komisi 5 yang terhormat dan saya hormati. Beberapa hal yang ingin kami jelaskan atas pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian. Pertama tentang rehab dan rekon tentang bencana alam. Karena ini merupakan kebijakan. Jadi kebijakan nasionalnya, ini kan banyak dipertanyakan tadi dari Bapak Ibu, Bapak Suryadi yang pertama, Bu EN, Bu Neng EM, dan lain-lainnya. Jadi kalau untuk rehab dan rekonstruksi bencana alam, ada klasifikasi rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan, kemudian relokasi. Yang ditangani oleh Kementerian PUPR adalah yang relokasi. Kalau yang berat, sedang, ringan, itu mendapat yang namanya dana bantuan yang kemarin dinaikkan 60 juta, 30 juta, dan 15 juta, itu ditangani oleh BNPB. Dan Kementerian PUPR hanya mendampingi, makanya kami kirim insinyur-insinyur muda itu. Ya, okay, untuk bisa secara engineering melalui kaedah-kaedah yang tahan gempa. Itu yang policy-nya itu. Kemudian yang misalnya yang di Palu ataupun yang di Cianjur nanti, siapa yang direlokasi? Itu memang keputusannya di Pemda mengikuti arahan dari BMKG, BRIN, kemudian Badan Geologi. Beliau yang menentukan patahannya atau area merah tadi. Okay? Yang merah tadi yang harus relokasi, itu yang berhak menempati relokasi yang dibangunkan rumahnya oleh Kementerian, oleh APBN. Okay? Makanya di Palu juga ada tadi kriteria ini yang nggak berhak. Karena kalau dia tidak di tempat yang merah, pasti dia dapat stimulan 50 juta. Pasti itu, Pak. Jadi mungkin khawatir kalau sudah dapat 50 juta terus pindah lagi. Nah, itu kan, itu ini saya. Tapi itu putusannya ada di Bapak Kepala Daerah. Itu yang policy-nya Bapak. Jadi kami tidak menetapkan siapa yang berhak di situ. Kami hanya membangunkan atas permintaan Pemda dan BNPB. Okay. Jadi anggarannya pun kalau tidak dianggarkan oleh PU, nanti akan dibayar oleh BNPB itu, relokasi itu. Kalau memang masih ada waktu, bisa dialokasikan oleh PU melalui rumah khusus tadi. Okay. Jadi saya kira itu policy-nya. Kemudian kenapa di rumah Huntap di Palu? Programnya ada 8.000 rumah yang akan dibangun. Sampai dengan tahun 2022 ini, ada 3.600 rumah yang sudah dibangun, termasuk yang sudah dibangun oleh PUPR. Yang lainnya ada yang dari Buddha Suci dan lain-lainnya. Kenapa kok lambat? Karena tanahnya oleh Pemda ini yang Bapak pasti lebih tahu di daerah. Kami punya Dr. Ari sebagai ketua satgasnya di sana yang selalu dengan Bapak Gubernur dan Wali Kota di Palu. Kalau itu sudah ditetapkan oleh kepala daerah, pasti akan kita bangun. Yang dibangun oleh PU selain Huntap, itu adalah fasilitas umum lainnya. Jembatan kalau yang di Palu, jembatan, pengaman pantai, sekolahan, rumah sakit, kantor BPKP, kantor polisi, rusun polisi, kantor Kejati, termasuk yang di Cianjur. Itu kan Polres, Polsek yang rusak. Tidak ada kriteria harus negeri. Siapa yang menetapkan negeri? Tidak ada, Ibu. Semua berhak mendapatkan penanganan dari APBN. Dan itu kami kerjakan. Kalau Ibu mau laporannya, kami baru kemarin dapat laporan segini, Bu. Verifikasinya dari Cipta Karya. Yang ditangani oleh verifikasi staf Cipta Karya, itu kami hanya membantu teknis verifikasinya. SK-nya pasti Bupati, bukan Dirjen Cipta Karya,
apalagi bukan Menteri PU. SK-nya Bupati, mungkin ada Kapolres, Kajati, semua mungkin di situ ada. Karena itu sangat-sangat riskan untuk verifikasi masuk di dalam pendataan itu. Ya, jadi yang ditangani oleh kita, Bu, saya bilang kita karena pasti ada Komisi 5-nya, itu adalah yang relokasi dan fasilitas umum, kantor DPRD. Itu kan APBN yang nangani. Ya. Kemudian perumahan yang di belakang Korem yang juga rusak, itu kita tangani. Karena Koremnya akan ditangani oleh Mabesat sendiri, TNI sendiri. Tapi perumahan yang di belakangnya akan kita tangani. Kemudian sekolah SMP 1 yang mau roboh itu kita akan robohkan. Ya. Pompes-pompes, masjid, itu kita tangani. Masjid apa ada yang negeri? Enggak ada masjid negeri. Jadi tetap kita tangani. Enggak ada kriteria lembaga negeri, hanya negeri yang ditangani. Semua pompes kita tangani. Termasuk rusun-rusun pompes kan enggak ada kriteria pompes negeri. Yang penting ada santri yang lebih dari 500, ada yang 700, yang 1000 kita tangani. Jadi enggak ada, Bu. Itu pasti hoax gitu ya, Bu. Kemudian itu saya kira untuk rehab rekon. Kalau yang hal-hal khusus yang kami ingin sepakati di sini, misalnya BSPS, kemudian MCK untuk sekolah santri yang tidak boarding, kemudian PAMSIMAS untuk gravitasi, APSAH, ini kan harus hal-hal yang harus fleksibel tadi. Itu hanya harga HPS. Saya setuju. Bukan saya setuju, kalau bisa kita setujui, tapi itu tidak generalisir. Tidak bisa digeneralisir. Kan kalau mata air, kami tugaskan pada Cipta Karya, yang namanya proyek air minum, itu di daerah yang langka air, bukan yang di daerah banyak air. Mungkin 14 kilo, 10 kilo, kan harganya kan lain dari kalau yang cuma 5 kilo. Gitu, kan? Pengeboran juga, ini kan hanya as a matter of harga satuan. Jadi, tapi kalau dari programnya teman-teman kan hanya untuk programming 400 juta per desa. Tapi harus dilihat juga desa-desa itu karakteristiknya misalnya di Gunung Kidul mungkin lain dengan yang di Pacitan karena memang sumber airnya jauh. Saya kira saya sangat sepakat apabila Bapak membutuhkan APSAH di daerah lain butuh. Tapi tidak berarti semua harus, kami juga pengen APSAH. Saya kira sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, kita harus sepakati. Saya kira itu, Bu. Misalnya BSPS, tadi Pak Wakil Ketua bilang, di Papua Pegunungan itu 40 juta, Bu. Jadi kalau di Talaut, mungkin kalau angkutan saja 20 juta, maksud tetap 20 juta. Jadi saya kira kita harus saling mengerti, tapi tidak semua langsung, kami juga minta naik, ya, jangan gitu. Ini tahu uang negara. Kalau sepakat itu, saya kira lebih enak hidup ini kan, Bu. Di Pati misalnya, minta naik 50 juta, ya nggak bisa. Ya Pak, ya. Jadi Talaut juga merasa, coba, kalau mengangkat material dari Manado ke Malalayang ke Talaut itu 20 juta, harga rumah 20 juta, di Papua jadi 40 juta. Gitu. Tapi jangan semua terus nanti minta naik, sana naik. Nah, kita jebol semua ini nanti, APBN kita. Gitu. Saya kira itu Bapak Ibu. Saya kira Bapak Ibu sekalian juga bertanggung jawab atas pengeluaran uang negara ini. Jadi saya kira itu, satu rehab rekon, Buntap di Palu, hal-hal yang terus tadi. Kalau yang Bu Novi banjir Jateng, saya kira kami sudah jelajahi semua apa kali Plumbon, kali Beringin, kemudian Seringin sampai ke Jati, SWD 1, SWD 2, apa Pak sudah punya program, sudah saya laporkan kepada Pak Dewo, jadi itu sudah kita tangani Bu, terima kasih. Bu Atari, saya kira kalau datanya memang kami sebetulnya untuk mengenangani PKI itu hanya karena komandonya di Menko PMK, memakai data
BKKBN. Tapi kalau memang, kalau yang di daerah Sumatera Barat ada 400 unit PKE, tapi yang eligible hanya 230-an, 250-an. Yang lebihnya memang tidak eligible. Ini bisa kita verifikasi, memang harus ada verifikasinya di lapangan. Data ini memang tadi di Sentul juga diperdebatkan tentang data. Bahkan data dari BPS dengan data dengan Menkes, beda lagi. Jadi saya kira kita cari data yang memang hampir sesuai dengan lapangannya. Saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan, polisi-polisi yang tadi dipertanyakan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan izin terima Pak kasih. Menteri, Sungai Rambut. Sungai Rambut ada, nanti Pak Dirjen kan ada RDP-nya Pak. Oke, udah cukup lah ya, Makasih. maghrib ini, maghrib. Baik. Pak Ketua, izin permintaan. Oh, tadi yang jembatan bukan pindah ke lokasi, Bu. Enggak, saya Tapi enggak. antara FS dengan detail desainnya yang beda. itu. Iya. Iya. Yang Pak Tiwi ngendika tadi ada, kenapa pindah lokasi? Ternyata tidak pindah lokasi, tapi karena antara FS dan detail desainnya beda. Sehingga sekarang sedang direview. Kalau kami tidak nyentuh candinya, itu heritage. Oh, kalau jalannya. Ya, fasilitasnya, fasilitas umumnya. Oke, makasih. Ya.